Jemaat GKJ Wolo yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mohon pertolongan Tuhan untuk meresapi sabdanya dalam ibadah Kamis Putih hari ini, Kamis 17 April tahun 2025. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam Roh Kudus, tolonglah kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam permenungan sabda-Mu di penghayatan peringatan Kamis Putih saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada Kamis Putih saat ini terambil dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan secara dalam rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Simon kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Saya ulangi. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.' Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, 'Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku juga yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua itu, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan dipermuliakan Dia juga di dalam dirinya." Saya ulangi, jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan kemudian melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Melayani dengan hati, itulah tema khotbah refleksi sabda di malam Kamis Putih saat ini, atau di peringatan Kamis Putih. Karena bisa jadi Bapak Ibu saudara-saudara selain warga GKJ Wolo yang juga bisa terakses dengan channel GKJ Wolo, menikmatinya tidak saat malam. Temanya adalah melayani dengan hati. Dalam kehidupan bergereja, kata yang mungkin paling sering terdengarkan adalah kata melayani dan varian-variannya. Ada kata pelayanan, ada kata pelayan Tuhan, ada juga dilayani, atau semua hal tentang pelayanan. Tapi seringkali kata itu hanya dikatakan dan diperdengarkan, karena saking seringnya sampai-sampai juga atau lupa makna dari kata itu. Menurut saya, kata melayani itu kurang lebih berarti tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar untuk menjadikan yang lain merasakan lebih ringan, lebih mudah menjalani tanggung jawabnya. Jika ada yang sedang memikul barang yang berat, maka ketika ada yang melayaninya, artinya beban itu harus dibawanya menjadi jauh lebih ringan. Di Kamis Putih ini, sekali lagi GKJ Wolo dengan ibadah online via media sosial YouTube, kita akan menghayati dengan tema seperti yang saya katakan, melayani dengan hati. Kata melayani sudah saya jelaskan di atas, lalu bagian berikutnya adalah kata atau frase dengan hati. Kata dengan sebagai kata penghubung dan hati memiliki makna bahwa hati dalam hal ini adalah seluruh kehidupan. Dengan hati berarti dilakukan dengan segenap kesadaran atau dengan totalitas. Melayani dengan hati atau melakukan sebuah tindakan pelayanan atau pekerjaan pelayanan harus dilakukan dengan kesadaran yang utuh. Narasi dalam Injil Yohanes 13 tadi ayat 1-17 dilanjutkan dengan ayat 31-35 berkisah di sekitar persiapan perayaan Paskah Yahudi, dan dalam bacaan tadi Yesus ada di sana. Melalui bacaan tadi kita saat ini hendak berefleksi bagaimana pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Sekali lagi, bacaan kita saat ini atau kisah tentang perjamuan makam terakhir Tuhan Yesus sebelum Paskah itu mengajak kita untuk jauh memahami apa itu pelayanan sejati. Ketika malam tiba, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama para muridnya ada di sebuah tempat, di sebuah ruangan, dan sedang makan. Ketika sedang makan itulah, tiba-tiba Tuhan Yesus bangun, lalu menanggalkan jubahnya, lalu mengambil sehelai kain dan mengikatkannya. Setelah itu, di ayat 3, Tuhan Yesus menuangkan air, terus membasuh kaki para murid, lalu menyeka kaki para murid. Sangat menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 7 kata kerja aktif yang ditulis oleh penulis Injil Yohanes. Sekali lagi, ada 7 kata kerja aktif yang dicatat dalam Yohanes 13 ini. Bangun, menanggalkan, mengambil, mengikatkan, menuangkan, membasuh, dan menyeka. Artinya bahwa tindakan melayani yang dilakukan Tuhan Yesus benar-benar bermakna atau benar-benar nyata, berkarya nyata, dan itu nampak dari kata kerja. 7 kata kerja yang dilaporkan oleh Injil Yohanes.
Atas inisiatif dan kesadarannya, Tuhan Yesus memberikan teladan tentang pelayanan nyata, yaitu tindakan untuk membersihkan. Peristiwa pembasuhan kaki di perjamuan terakhir menyadarkan kita semua bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dengan kata-kata, dengan pengajaran yang luar biasa dan penuh makna dan berkuasa, melainkan juga memberikan teladan tindakan yang nyata. Tindakan basuh kaki dalam tradisi Yahudi adalah pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh budak belian, yang dalam bahasa Yunaninya adalah doulos. Ada dua kata yang diterjemahkan melayani dalam tradisi gereja kita, yaitu diakonos dan doulos. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan diakonos tapi doulos. Artinya bahwa Tuhan Yesus mengambil peran sebagai seorang budak untuk mewujud nyatakan kasih-Nya. Tuhan Yesus melakukan sebagai sebuah wujud totalitas kasih-Nya untuk manusia, bahkan untuk mereka yang akan menyengsarakan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dimanapun saudara berada, momentum Kamis Putih adalah momentum istimewa untuk kita kembali tersadar bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Bapak Ibu mendengarkan, tersapa oleh channel ini semua karena kasih Tuhan Yesus. Semua terjadi karena Tuhan Yesus melayani dengan hati, bukan hanya dengan jargon atau slogan, tetapi totalitas yang sempurna. Bukan hanya dengan kata-kata indah, namun juga dengan tindakan nyata. Tuhan Yesus menanggalkan semuanya. Bukan hanya menanggalkan pakaian, tapi juga statusnya sebagai yang kudus dan ilahi. Oleh karena itu, mari kita menapaki jejak-jejak pelayanan Tuhan Yesus yang selalu bertindak aktif, rela harga dirinya, haknya tertanggalkan, mempertaruhkan segalanya demi cinta dan kasih-Nya kepada manusia. Hanya dengan bertindak aktif sajalah kita bisa disebut para murid Tuhan Yesus. Bertindak aktif untuk melayani sesama, melayani kehidupan, melayani semesta. Maka mari kita bangun atau bangkit dari kenyamanan ini. Setelah bangkit, mari kita menanggalkan apapun yang membuat kita merasa berharga, atau jelasnya harga diri kita. Mari kita mengambil bagian pelayanan dalam kehidupan dari apa yang kita pilih sebagai pilihan pelayanan kita. Ikat pilihan pelayanan itu dalam sanubari kita, karena di sekitar kita banyak yang memerlukan uluran cinta kasih Tuhan. Maka mari kita memanjangkan cinta, memperjuangkan cinta ini untuk mereka. Juga banyak sesama di sekitar kita yang butuh kita basuh dengan cinta ilahi. Dan pada akhirnya, marilah kita menyeka dan membersihkan segala jenis dosa atau kesalahan yang pernah dilakukan orang kepada kita, bila itu menjadi cinta atau cerita di masa lalu. Mari kita membasuh, membersihkan noda-noda masa lalu, cerita-cerita masa lalu. Setelah kita basuh, kita bersihkan sehingga menjadi bersih lagi. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan tindakan aktif seperti yang Tuhan Yesus lakukan saat perjamuan makan terakhir, kita bisa melakukan tindakan pelayanan sejati, bisa melayani dengan hati. Mari pelayanan bukan hanya kata-kata, bukan hanya ungkapan, bukan sekedar jargon. Lakukan dengan tindakan nyata. Mari kita tanggalkan apa yang selama ini kita pegang sebagai sebuah harga diri, sebagai sebuah privilege, sebagai sebuah keistimewaan. Sepandai apapun kita,
sepopuler apapun kita, seterkenal apapun kita, sekaya, setampan, secantik apapun kita, mari kita tanggalkan. Dan apapun yang telah kita pilih, kita ikat untuk kita laksanakan. Selamat menikmati, menghayati, merefleksikan pelayanan sejati. Selamat merasakan pembasuhan Kristus. Selamat meniti ziarah iman di Kamis Putih ini. Tuhan memberkati.